Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saudara sudah kembali ke channel YouTube kami. Oke sahabat Nur Hasanahku, kali ini saya akan membagikan kisah tentang Syekh Magelung Sakti. Sebelum menceritakan kisah Syekh Magelung Sakti, alangkah baiknya kita tahu biografinya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Berikut ini adalah biografi singkat Syekh Magelung Sakti. Beliau bernama Syarif Sam. Konon Syekh Magelung Sakti berasal dari negeri Syria. Syekh Magelung Sakti memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Oleh karenanya beliau mengikat atau menggelung rambutnya sehingga beliau dijuluki Syekh Magelung, yang artinya rambut dengan digelung. Karena rambutnya tidak dapat dipotong dengan apapun atau oleh siapapun. Kemudian ia berkelana untuk mencari orang yang sanggup memotong rambutnya. Jika ada yang berhasil memotong rambutnya, orang tersebut akan diangkat sebagai gurunya. Hingga suatu hari beliau bertemu dengan Nabi Khidir secara dohir. Atas petunjuk Nabi Khidir, beliau disuruh mencari orang yang bernama Sunan Gunung Jati. Berikut adalah kisah karomah Syekh Magelung Sakti selengkapnya. Hai, jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Syekh Magelung Sakti adalah seorang ulama sekaligus panglima perang murid Sunan Gunung Jati yang penampilannya sangatlah khas sekali, yaitu dengan menggelung rambut panjangnya. Konon rambut panjangnya sampai menyentuh tanah karena tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun, sehingga dia sering mengikat rambutnya atau menggelung rambutnya, kemudian dikenal sebagai Syekh Magelung atau Syekh dengan rambut yang selalu digelung. Berdasarkan Babad Cirebon, Syekh Magelung Sakti ini berasal dari negeri Syam atau Syria dengan panggilan Syarif Sam. Saat kanak-kanak, Syarif Sam tergolong bocah yang jenius. Tidak salah jika pada usia 7 tahun di kalangan guru dan para pendidiknya, dia telah menyandang panggilan sebagai sufi cilik. Inilah yang menyebabkan kenapa dikala itu ia menjadi anak yang diperebutkan di kalangan guru besar di seluruh negara di bagian Timur Tengah. Bahkan di usia 11 tahun beliau telah mampu menempatkan posisinya sebagai pengajar, yaitu pengajar termuda di berbagai tempat ternama, misalnya di Madinah, Mekah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa Palestina, dan berbagai tempat ternama lainnya. Walaupun begitu, beliau ini banyak dihujat oleh beberapa ulama karena kian hari rambutnya semakin memanjang dan makin tidak terurus. Sedangkan dalam pandangan mazhab mereka, Syarif Sam terkenal bukan seorang pelajar, sekaligus pengajar religius yang selalu mengedepankan tata krama. Beliau terkadang sering mendapatkan pelecehan dan hinaan yang kerap diterimanya, membuat Syarif Sam mengasingkan diri selama beberapa tahun di salah satu gua di tempat daerah haram di Mekah.
Hal itu dikarenakan rambut Syarif Syam semakin panjang. Namun bukannya dia tak mau mencukur rambutnya yang lambat laun jatuh menjuntai ke tanah. Tapi apa daya, beliau telah ratusan kali berikhtiar ke belahan dunia lain, tetapi beliau belum mendapatkan seorang pun yang mampu memotong rambutnya. Konon sejak dilahirkan ke dalam dunia ini, rambut Syarif Syam memang sudah tidak bisa dipotong oleh sejenis benda tajam apapun. Sehingga pada usia 30 tahun, Syarif Syam diambil oleh istana Mesir untuk menjadi panglima perang dalam mengalahkan pasukan Romawi dan pasukan Tartar. Dari sinilah namanya mulai masyhur di kalangan masyarakat luas sebagai panglima perang sakti. Di antara para prajurit perang yang ada sebelumnya, betapa tidak jika kala itu kepiawaian seorang panglima perang bisa terlihat pada saat mengatur strategi perang, serta kehandalannya memainkan pedang, tombak, serta ketepatan dalam memanah. Berbeda dengan Syarif Syam yang akhirnya dikenal dengan sebutan Panglima Muhammad Syam Magelung Sakti. Jika beliau mengibaskan rambutnya yang panjang dan keras mirip kawat baja ke arah musuhnya, akibatnya sudah dapat diduga para musuh tidak ada yang berani mendekati dan lari pontang-panting karenanya. Sampai di usia 32 tahun, selama 12 tahun kemasyhurannya sebagai seorang sosok panglima perang berambut sakti itu benar-benar tidak tertandingi. Hingga pada usia 34 tahun ia mendapat petunjuk yang mengharuskan mencari guru sebagai pembimbingnya, yang juga dapat memotong rambutnya. Dan tanpa banyak pertimbangan, beliau langsung meninggalkan istana Raja Mesir yang saat itu benar-benar sangat membutuhkan tenaganya. Dengan perbekalan secukupnya dan berteman ratusan kitab, Syarif Syam pun mulai mengarungi belahan dunia dengan menggunakan jukung atau sejenis perahu kecil bercadik. Di perjalanan ini beliau pun mulai singgah dan bahkan mendatangi beberapa ulama terkenal untuk menerimanya sebagai murid, di antaranya Syekh Datul Ulun di Libanon, Syekh At-Tibyani di Yaman bagian selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Arsh bin Beirut, Syekh As-Samarqandi bin Zubair bin Hasan di India, Syekh Muawiyah As-Salam Malaita, Syekh Mahmud Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salem bin Saf Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Sidul Muta'alim Campa, dan masih banyak lainnya. Tetapi walaupun begitu, banyak para waliullah yang didatanginya. Tidak ada satupun di antara mereka yang sanggup memotong rambutnya. Kemudian Syarif Syam ini terus berkelana pergi ke tempat satu ke tempat yang lainnya untuk mencari siapa yang sanggup untuk memotong rambut panjangnya itu. Jika berhasil menemukannya, orang tersebut akan diangkat sebagai gurunya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang petapa sakti yang bernama Resi Purba Sanghyang Dursasana Prabu Kala Sengkala di perbatasan Selat Malaka. Dari sang resi inilah Syarif Syam mendapatkan kabar jika rambutnya dapat dipotong oleh salah seorang wali di tanah Jawa. Mendengar itu, Syarif Syam sangat senang dan seketika itulah minta diri untuk melangsungkan perjalanannya menuju ke tanah Jawa. Dan setibanya di pesisir Pulau Jawa, Syarif pun
singgah di suatu pedesaan sambil tiada hentinya bertafakur memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya dipertemukan dengan wali yang selama ini diimpi-impikannya. Dan tepat pada malam Jumat Kliwon, di tengah keheningan malam, Syarif Sam mendapatkan petunjuk jika wali yang ditemuinya berada di Cirebon, yaitu bernama Sunan Gunung Jati. Sehingga akhirnya Syarif Sam tiba di Cirebon. Dan benar saja, ketika di Cirebon inilah Syarif Sam ketemu dengan orang tua yang dengan mudahnya memotong rambutnya dengan jarinya. Bahkan tempat di sana Syarif Sam berhasil dipotong, kemudian diberi nama Karanggetas. Orang tua itu yang kemudian belakang diketahui bernama Sunan Gunung Jati. Sesuai dengan nazarnya, akhirnya menjadi guru dari Syekh Magelung Sakti dan berganti nama Pangeran Soka. Selepas menjadi murid Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Soka ini kemudian ditugaskan oleh gurunya tersebut untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon bagian utara. Selain nama Syekh Magelung Sakti dan Pangeran Soka, Syarif Sam juga memiliki gelar Pangeran Karangkendal. Nama Pangeran Kendal sendiri didapatkan karena sekitar abad ke-15 saat ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah utara, beliau tinggal di sebuah desa Karangkendal, Kapetakan, kurang lebih 19 km sebelah utara Cirebon. Di desa ini pun Syekh Magelung Sakti kemudian diangkat anak oleh penguasa Karangkendal yang bernama Ki Tarsiman, yang mempunyai nama lain Ki Krayunan atau Ki Gede Karangkendal. Bahkan disebut pula dengan julukan Buyut Selawe karena mempunyai 25 anak dari istrinya, yaitu yang bernama Nyi Sekar. Syekh Magelung Sakti mempunyai seorang istri yang juga memiliki nama besar di wilayah Cirebon, yakni Nyai Mas Gandasari. Menurut Babad Cirebon, sebelum menikahi wanita sakti tersebut, Syekh Magelung Sakti mendengar ada sayembara bahwa ada bangsawan cantik yang bernama Nyai Mas Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya. Sekilas sejarah mengenai Nyai Mas Gandasari nanti saya akan menjelaskan di video selanjutnya yang berkaitan dengan daerah Jagapura. Oke sahabat Nur Hasanaku, singkat cerita, sayembara tersebut didapatnya saat Syekh Magelung Sakti ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk berkeliling ke arah barat Cirebon. Sayembara tersebut menyebutkan, barang siapa yang mampu mengalahkan Nyai Mas Gandasari, maka kalau laki-laki ia dijadikan suami, dan bila perempuan akan dijadikan saudara. Banyak di antara pangeran dan kesatria yang mencoba mengikutinya sayembara ini, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Sehingga akhirnya Syekh Magelung Sakti terjun ke arena sayembara. Pada dasarnya kemampuan dan kesaktian dari keduanya berimbang, hanya saja karena faktor kelelahan. Akhirnya Nyai Mas Gandasari pun menyerah dan berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati. Namun meski Nyai Mas Gandasari sudah berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti masih tetap saja menyecarnya dengan serangan-serangan mematikan. Hingga pada suatu saat tinju sang Syekh hampir mengenai kepala Sunan Gunung Jati. Tetapi anehnya, sebelum tinju itu mendarat ke kepala Sunan Gunung Jati,
dengan serta-merta Syekh Magelung Sakti jatuh lemas. Sunan Gunung Jati pun akhirnya memutuskan bahwa dalam pertempuran tersebut tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau imbang. Meskipun begitu, Sunan Gunung Jati pun tetap menikahkan keduanya dan akhirnya mereka pun resmi menjadi sepasang suami istri. Setelah keduanya dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti menyebarkan Islam di tanah Jawa sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di Kampung Karang di Desa Karangkendal, Cirebon. Sahabat Nur Hasanahku, demikian kisah Syekh Magelung Sakti. Mohon maaf bila ada kesalahan baik ucapan maupun tulisan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.